Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di buat untuk tugas baca pertemuan kedua dan ketiga ini, kita akan membaca tentang pengantar filsafat epistemologi. Sumbernya, sumber pengetahuan dari rasionalisme, empirisisme, dan sintesis Kantian. Pengantarnya, kita semua memiliki banyak hal yang eh, terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci. Untuk menyebutkan beberapa, pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin, seperti emosi dan lima indera luar, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa, bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong. Yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posterior. Bahasa Latinnya untuk dari yang terakhir. Karena pengetahuan a posteriori ini bersifat empiris, berdasarkan pengamatan atau pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisisme. Yang berlawanan dengan empirisisme adalah rasionalisme. Pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata. Tanpa melibatkan indera secara langsung, mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu dia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalisme terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran dan mereka berpendapat bahwa metode ini juga dapat diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengetahuan dan pengalaman disebut a priori. Bahasa Latinnya yaitu dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya dapatkan ide-ide yang menjadi akal dasar jika bukan dari pengamatan atau pengalaman. Rasionalis cenderung menyukai innatisme, meyakinkan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum innatis ini mengklaim bahwa ide-ide seperti itu adalah dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari dan mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan dimiliki menjadi dasar dari model rasionalisme. Yang pertama ini ada penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis yaitu René Descartes tahun 1596 sampai 1650 dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz
pada tahun 1646 sampai 1716. Dua pemikir rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melaluinya kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa sumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes ini memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang. 1600 sampai 1641, 1900 sampai 1985, mediasi ketiga. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman karena pengalamannya hanya memberikan kita. Yang pertama ini ada Plato sekitar 428 sampai 347 sebelum Masehi dapat diperlakukan sebagai pendahulu rasionalisme. Dalam dialognya, Meno, Plato menunjukkan bahwa ide-ide bawaan dapat diwujudkan melalui akal. Sekitar 380 sebelum Masehi, dalam dialog ini karakter utamanya yaitu Socrates berdasarkan guru kehidupannya yaitu Plato. Melibatkan seorang budak laki-laki dalam diskusi melalui serangkai pertanyaan dan jawaban. Pendekatan yang dikenal dengan metode Socrates. Socrates menarik bukti dari anak laki-laki itu tentang kuadrat. Plato berpendapat anak laki-laki itu tidak belajar sesuatu yang baru. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan itu hanya mendorong anak laki-laki itu mengingatkan kembali ke pengetahuan yang dimilikinya sebelum lahir saat masih berupa berupa jiwa tanpa tubuh. Oleh karenanya, ide-ide bawah seperti itu diperingatkan Plato. Sebagaimana para sarjana menyebutnya dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ahli bahasa menganggap teori bahasa neonasionalisme ini digambarkan sebagai kantin. Oski 1976 berpendapat bahwa pikiran manusia ini memproses bahasa uh, karena pemaparan kita terhadap bahasa itu sendiri tidak cukup untuk menjelaskan kemampuan kita untuk berbicara dan memahami orang lain. Dia mengklaim bahwa kemampuan bawaan ini bersifat universal di semua budaya dan menegaskan kembali klaim Ignatius awal bahwa universal merupakan indikator bawaan. Sumber pengetahuannya, contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat a priori. Ide-ide bawaan ini, Descartes ini telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada di dalam diri kita. Meskipun tidak selalu hadir di pikiran, begitu kita mulai baca buku itu, isinya mengungkapkan diri kita sebagai kepada kita. Pada siapa penelaran mengungkapkan ide-ide bahwa bawaan kita pada kita, dengan kata lain, hanya melalui pembacaan. Dengan cermat, kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang karena kita dari tempat lain. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip, sebagaimana Descartes. Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal, sifat universal dari kebebasan matematis, misalnya tidak diungkapkan oleh indera adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh yang itu. Leibniz berpendapat bahwa kita kebenaran dengan niscaya pada saat yang sama juga jelas bahwa ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia juga pengat bahwa pemikiran kita terstruktur demikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu kita didorong oleh indera, meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera.
Ide dan kebenaran ada di dalam diri kita awal sebagai dia posisi kecenderungan dari sebagai pikiran sadar yang aktual. Tentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empirisis bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan bagi kaum empiris. Semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. Nah, John Locke, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bahwa sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisme Skotlandia, David Hume 1911, 1711 sampai 1776, Locke menunjukkan bagaimana empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan pertanyaan sifat universal dari ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan lahir dari diri kita semua yang tidak memiliki konsep tentang ketuhan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika dan matematika. Karena itu tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalamannya, pengamatannya, kita memperoleh ide seperti itu. Jadi artinya ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan inertis dari keberatan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau tanpa mampu mengartikulasikan dalam kata. Seorang anak untuk menggunakan contoh saya sendiri tanpa tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat yang bersamaan. Demikian pula mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjang dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan fokus pagar yang memisahkan. Terbukti seperti yang mengatakan Leibniz, prinsip logika umum dan matematika adalah bawaan. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak apa-apa pun di dalam pikiran yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadarinya bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikir lebih dahulu. Bagaimana ia bisa di dalamnya? Pikirannya. Pada titik ini Leibniz tidak setuju dengan Locke karena ada kemungkinan untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa kita menyadarinya. Misalnya Anda menyerap lagu yang diputar di pasar dan menyadarinya suatu tempat ada arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada di pikiran Anda tanpa Anda sadari kita lahir dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh bulan hadis seperti ide-ide pindahan keadilan dan kebenaran otomatis. Yang perlu adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide. Bukan hanya ide yang konon bawaan, dia menentang kinetis yang menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya. Dan itu ia pasti benar, tidak dapat disalah. Sedangkan ide-ide non bawahan bawaan bawaan hanya bersifat kontingen. Mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan keberadaan niscaya dan karena abadi menurut
pandangan etnis dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta percaya abadi. Kayak lagu ya. Pendekatan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa sakit oleh pengetahuan bagi para empiris pengalaman semata melengkapi ke pikiran kita dengan ide-ide sederhana menunjukkan bahwa semua ide dapat berhasil dari pengalaman akan berlebih untuk menambahkan ide bawaan. Jadi apakah pengetahuan a posteriori ini membuat kita menolak pengetahuan a priori? Uh, Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menanggapi bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga mendapat melihat warna dengan mata kita dalam hal ini karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan insight kita karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit. Pernyataan berikut adalah pengetahuan apa saja memberi kita pengetahuan yang memadai tentang dunia. Mari kita ambil contoh dan mengalami dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna tekstur dan aromanya yang khas adalah ide-ide melaluinya kita menjadi sadar akan objeknya. Tapi kita tidak memahami itu merasakan bunga mawar. Kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya. Saat berikutnya kita melihat bunga tersebut indah untuk dilihat, lembut untuk disentuh. Itu menunjukkan bahwa selain pengindaran kemampuan yang membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung seperti Putih Doyo. Imajinasi semacam itu mungkin karena kita telah mengalami secara langsung bagian-bagian pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan positif yang dibayangkan. Karena kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah konsep ikan dan wanita sehat kita sendiri, kita tidak dapat membayangkan perbedaan saat ini. Pertimbangan ini mengarah ke Locke untuk mengkategorikan semua pengalaman indera kita dalam kompleks. Ide warna merah, ide kompleks dibentuk oleh pikiran baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian contohnya termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, yang pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke san indera yang terkait. Hume, filsuf empiris penting lainnya, menulis tentang ini. Ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Dia adalah salinan mental atas di dalam atau luar yang menjadikan samar atau lemah. Dibandingkan di pengalaman persepsi dengan pengingatnya dari ingatan. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan,
tidak ada ide, tidak akan ada ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna, menurut Hume. Seorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang tidak berasal dari kesan ataupun kesan apapun. Jadi kita ada ide bawaan bagi Hume. Namun dia setuju bahwa kecenderungan kita dapat untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa bahkan ide-ide itu didasarkan pada kesan indrawi kita, ide-ide yang kita bentuk eh, ya, untuk mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu berbeda dengan bagi Descartes. Bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan posteriori bagi Hume, karena tidak seorang pun dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang sekitar kita. Mengingat bahwa bukan ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan Yahudi, ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru. Kurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan seperti yang akan kita lihat. Rencananya adalah menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa kita tidak selalu ada hubungan satu-satu antar ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya kita melihat berbagai contoh sekitar kita dan itu membentuk kebebasan tertentu tentang diri atau bahkan dari cara tertentu warna biru kita juga memiliki konsep abstrak yang tidak dapat dilacak kekesan indrawi contoh keahlian dalam kasus seperti itu kita dapat mengalami tindakan kebaikan dan kebenaran yang berbeda tapi juga konsep-konsep abstrak itu disalin dari ke satu kesan tertentu maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan dipahami di dalam deep daripada disalin. Demikian pula konsep-konsep relasional seperti di atas di antara sama sejenisnya diwujudkan ada kesan sama sekali yang terkait dengan konsep relasional ini kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar, selat Inggris dan terletak di antara Britania Raya dan Eropa dan kita. Satu dikurangi satu sama dengan nol dan seterusnya. Singkatnya pembentukan konsep umum abstrak dan rasional dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih mensyaratkan bahwa sejarah dan sebagian dilengkapi dengan struktur rasional memilikannya untuk konsep yang di dalamnya tidak berkorespondensi satu-satu bahwa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat tidak perlukan.
memvalidasi ke pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Dia memerlukan persilangan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan persepsi, kesegaran dan sifat langsung, sensasi, kesan, dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini, pertimbangkan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita secara umum dianggap bahwa sementara kita seperti memiliki sensasi tertentu, bahkan jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda, Anda tidak dapat menyangka bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi itu kita dapat menggunakan bahwa ia ada. Oh iya ada, namun ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengenai sensasi tertentu. Misalnya, Anda memungkinkan melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin dan mengalami sensasi Anda, tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian ketergunaan sensasi itu sendiri. Tentang apa yang ada di sini dan saat ini ya, untuk Anda. Terus Firman yang mengatakan berpendapat bahwa agar persepsi ini kita masuk akal di kita, persepsi itu hanya terima di ke dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita, struktur kita alami, kecuali berbagai sensasi mentahan yang kita terima dari uh, pengalaman yang diklarifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pemikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali dua sensasi itu merupakan serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini kita dalam memahami atau ruang pertimbangan bahwa kita juga memiliki objek berada dalam ruang dan waktu berbeda dalam hubungan sebab akibat dan termasuk dalam kategori partikular universal jenis mampu memahami pengalaman maupun yang proses kegiatan kategori-kategori ini kan berpendapat oleh karena itu ruang waktu sebab akibat kualitas kualitas dan sejenisnya direpresentasikan kepada kita dalam struktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pemikiran kita sebelumnya. Biarkan kategori-kategori ini bersifat transcendental dalam arti bahwa mereka menjadi kesenjangan pikiran bunyi yang menempati papan tulis kosong membentuk cara kita memikirkan. Temuan ini tentu saja macam-macam ini juga menunjukkan objek persepsi. Dan langsung yang bisa belajar langsung dapat kita melalui persepsi melalui indera. Seperti pandangan kan terkait terkenal mengungkapkan objek pers, pers, persepsi tanpa konsep itu buta dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita telah melihat berbagai melalui berbagai tahapan bahwa rasisme dan empirisme tidak lengkap, ideologis transdental kan demikian mencapai keseimbangan, mendamaikan kedua aliran tersebut. Dia menggabungkan masuk-masuknya sensorik atau konsep bawaan menjadi satu kesatuan tentang uh, bagaimana kita di memahami dunia sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir. Dalam pendekatan kan, mari kita kembali ke Descartes dan Hume. Sekali lagi, dua filsuf yang paling mengerti pengaruh kan.
Sintetik a priori. Bisa saya berpikir bahwa akal saya dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan dedukasi adalah alat yang melaluinya fakultas akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar sebagai kebenaran dasar sebagai integral sebagai dasar sebagai seorang ahli geometri di saat saya berpikir bahwa deduksi harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia yang jelas dan pila-pila karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi. Kebenaran yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansi tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Holmes, ada dua cara yang di dalamnya kebenaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Kami berpikir bahwa metode deduksi membangun hubungan. Asalnya, seorang ibu adalah seorang wanita, adalah orang tua wanita. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika untuk matematika. Mereka itu benar-benar definisinya. Sebenarnya seperti itu bersifat niscaya atau mereka juga dikenal secara a priori karena tidak bergantung pada dunia. Karena alasan ini hubungan ide dan manusia tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substantif tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita. Bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat pada premis edukatif, kesimpulan dan eksplisit materi fakta bagi Home berdasarkan pada pengalaman interaksi yang diperoleh dengan induksi selama lalu kebenaran induktif tidak pasti. Ia paling mentok hanya mungkin karena bergantung pada bagaimana dunia ini. Misalnya sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tapi kita tidak dapat memastikan bahwa kita tidak akan terjadi besok. Mungkin kita dapat tiba-tiba akan merasakan sensasi lain seperti dingin dari api. Kita berharap bahwa masa depan akan menjadi, tapi kita tidak dapat memastikannya. Materi fakta memberikan kita benaran dan a posteriori yang secara kontingen benar. Karena materi fakta tidak benar menurut definisi yang menambah informasi baru yang substantif ke pengetahuan yang telah ada, tidak seperti hubungan tidak isi. Kan mengistilahkan uh, materi fakta tentang kebenaran sintetik predik predikat tidak terkandung di dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi dengan demikian masuk ke akal bahwa kebenaran sintetik didasar pada pengamatan dan karena itu bersifat evaluasi. Misalnya pengembangan proposi George Simmons yang adalah seorang penulis ketika memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu bernama George yang menjadi seorang bujang dan penulis dan pengalaman diperlukan untuk mengetahui hal ini karena lawan dari kebenaran sintetik yang berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru sintetik tentang kita. Meski demikian, pengalaman yang dihadapi pikiran kita tetap beda. Pada seluruh kita bekerja dari
struktur a priori bawaan kita dari pikiran kita, konsep kita secara terlibat dalam memberikan atur informasi yang diterima dalam tapi sekali lagi kemampuan yang melakukan analisis ini untuk mengalihkan bahwa nilai dunia itu sendiri yang memberikan informasi dan konsep tujuan cara-cara di dunia arah itu sebab akibatnya misalnya benar substantif realitas kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna yang dari kalimat yang bersifat sintetik dan karena kita sampai pada sintetik apalagi kan ditambahkan ke kategori standar pengetahuan sintetik a priori analitik a priori dan menjelaskan tiga jenis sintesis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi, melewati sintesis reproduksi dan imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Bagikan pemahaman dengan persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang, juga jadi reproduksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar yang sederhana. Dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa sekarang objek ini mengacu pada objek yang sama. Kita membentuk konsep tantangan mengenali sesuatu sebagai suatu kesatuan objek dari bahwa suatu persepsi adalah titik persatuan diri dan kan kemungkinan persepsi membutuhkan dua jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang menerima pengalaman harus digabungkan dan disatukan. Kedua, data menemukan kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kami menyimpulkan bahwa karena kesatuan saat itu, kita semua sama-sama mampu membagi akan berdasarkan persepsi. Ini kita kesepakatan terucap mengenai dunia yang berdiri dan pikiran tempat kita hidup dan fasilitas tentang pengalaman subjektif tentang di, tetapi diatur oleh satu tentang dari kan memungkinkan berbagai pengetahuan subjektif tentang realitas objek yang memberi simpulan dengan tindakan perdebatan antara rasionalis dan politik yang berpunca pada sintesis kan Mbak Pilih telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai betul Sultan. Ada pernyataan-pernyataan untuk direnungkan sisi di bawah ini diketahui nah analitik atau sintetik misalnya kepentingan dan aparat aspirasi jika ada yang bisa didapat data ditekan pendapat Anda yang menjelaskan oke baik itu saja dapat saya baca ya kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh